Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Pada kesempatan ini kita akan mereview salah satu film horor besutan Joko Anwar di April 2024, tepatnya di hari Lebaran, yaitu adalah Siksa Kubur alias Grave Torture, yang merupakan franchise yang diadaptasi dari film pendek yang udah pernah ia kerjakan di tahun 2013 lalu. Apakah memang filmnya bagus atau justru sebaliknya? So Mario Booster, let's review this movie. Siksa Kubur menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Sita, yang dimana dia kehilangan kepercayaannya karena telah kehilangan kedua orang tuanya akibat bom. Sejak saat itu, akhirnya Sita berusaha mencari semua orang-orang yang paling berdosa agar dia bisa masuk ke dalam liang lahat dan membuktikan kalau siksa kubur atau alam kubur itu tidak pernah ada. Dan apakah Sita berhasil melakukannya? Kalian bisa buktikan sendiri hanya di bioskop kesayangan kalian untuk film Siksa Kubur ini. Film ini dibintangi oleh berbagai macam aktor aktris besar seperti ada Reza Radian, Fatina Mufti, Happy Salma, Fachri Albar, Egy Fadli, Christine Hakim, dan masih banyak lagi ya. Menurut gua ini film merupakan horor yang cukup maksimal dengan menghadirkan bumbu kisah horor yang relate di dunia nyata. Bahkan unsur agamanya juga sangat kental banget ya, yang dimana kita sebagai penonton diajarkan bagaimana harus menghadapi alam kubur yang akan kita hadapi setelah kita sudah mati nanti. Dan juga di film ini akan ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh para aktornya di setiap adegannya. Bagusnya adalah setiap ayat-ayat itu ada terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi buat kita yang non-muslim, kita bisa mengerti apa yang diucapkan oleh para karakternya dan juga mengerti bagaimana situasi yang mereka hadapi. Kemudian untuk si Sita ini ya, yang memang dari awal dia punya kehidupan yang indah sampai akhirnya dia kehilangan kedua orang tuanya dengan fase yang begitu cepat. Dan itu membuat gua merasa jantungan banget pak ya, karena itu termasuk jump scare yang gak diduga-duga. Nah biasanya kalau film horor Indonesia ya, kalau mau ada jump scare atau mau ada hal yang mengejutkan, itu pasti ada embel-embelnya. Tapi ternyata di film ini ketika mereka mau jump scare itu tidak ada embel-embelnya dan langsung masuk kepada momen jump scare. Dan itu buat gue sebagai penonton itu mau loncat dan gusip. Sumpah ini gue gak bohong, gue langsung mau teriak, gue mau kaget sumpah, karena itu adalah hal yang gak gue duga-duga kalau itu adalah jump scare. Anjir lah. Makanya sih ya, gue sebagai penonton itu sangat suka banget dengan model jump scare yang gak cheap seperti film horor yang udah pernah gue tonton sebelumnya. Siksa Kubur juga berhasil menjalankan fungsinya dengan baik sebagai sebuah film horor religius. Sebab sepanjang film ini dari awal, tengah, akhir sampai ke momen klimaks, kita akan dihadirkan dengan berbagai macam adegan yang intens dengan khas film horor Indonesia, yang dimana ada gore-nya, ada brutalnya, bahkan lebih mengejutkan lagi ada bagian yang penting-penting di setiap peradegannya. Dan itu akan membuat klimaks yang epic di bagian akhirnya. Dan juga gue katakan untuk musiknya, by the way, kan seperti yang gue katakan di setiap review ya, musik itu adalah hal yang sangat penting di dalam dunia perfilman. Dan ketika gue dengar dalam segi scoringnya, dalam mereka tuh menghadirkan musik yang ketika mereka tuh dalam adegan horor, adegan suspense, adegan brutal, adegan yang dimana buat kita gak nyaman, itu sangat berhasil dikemas oleh sang Joko Anwar. Musik-musik yang mereka aransemenkan di film ini itu bukan musik-musik yang template, yang dimana kalau kita lihat di film horor di zaman-zaman dulu ya, mereka tuh selalu pakai musik-musik template yang ala-ala YouTube banget. Tapi ketika di film ini mereka itu mengkomposing musik itu dengan baik, dengan epic dan juga sesuai dengan adegannya. Contohnya kalau dengan suspense itu kan buat kita sebagai para penonton gak nyaman ya, dan itu juga berhasil dibawakan oleh Joko Anwar dengan begitu wow banget. Makanya gue suka banget dengan musik-musik yang suspense, musik-musik yang begitu tegang, sehingga gue sebagai penonton aja itu mulai nggak nyaman ketika melihat adegan yang seperti itu. Adegan yang gore dilengkapi dengan musik yang suspense dan juga musik yang sangat pelan tapi juga dapat feel horor ya, itu gue suka banget sih. Makanya
Gue suka banget dengan Joko Anwar yang mengemas musik itu nggak sembarangan. Itu sesuai dengan temanya, sesuai dengan adegannya, dan juga tidak misleading. Oke, kalau ada adegan seneng senang, kalau ada adegannya horor, kalau adegan yang drama ya drama. Jadi itu buat gue sangat-sangat wah gila banget sih. Semuanya perfect buat musik skornya dalam film Siksa Kubur kali ini. Selain itu, film ini tidak menggurui soal agama Muslim yang ditekankan di sini ya. Sehingga gua sebagai penonton itu bisa memilih antara percaya ataupun nggak percaya, karena ya lagi-lagi ini kepercayaan berbeda. Jadi gua sebagai non Muslim juga menghormati hal itu, dan juga gua bisa paham bagaimana ini bisa ada di ayat-ayat Al-Quran ya. Karena lagi-lagi film ini jualannya adalah horornya. Karena unsur agama di film ini hanya sebagai pengantar ataupun sebuah pendukung plot cerita yang akan disampaikan oleh sang sutradara. Dan jujur aja, film seperti ini udah banyak banget horor yang bernuansa agama ya. Ya kita nggak usah ngomongin Indonesia ya, kita ngomongin soal film luar kayak Conjuring 1, Conjuring 2, bahkan film Annabelle. Itu kan udah sangat-sangat agamis banget ya. Tapi gue melihatnya itu agamanya hanya sebagai gimmick. Yang mereka jual itu adalah suspense ya, dan juga story horornya seperti itu ya. Dan untuk di film Indonesia ini, gue katakan Joko Anwar berhasil mengkombinasikan antara horor dan religius yang tidak menggurui penontonnya. Itu gue sangat suka banget sih. Makanya gue anggapnya sebagai film horor santai, film horor yang ditonton saat kita lebaran lah, kita liburan. Jadi well, ini cocok banget sih. Dan juga gue katakan dalam segi aktingnya, pelafalan dialog, bahkan bentuk naskahnya aja semuanya pas dan tidak ada yang miss. Sehingga kita sebagai penonton dibuat nyaman untuk mengikuti alur ceritanya yang berjalan dari fase awal sampai ke fase akhir ya. Nah, setelah itu gue mau bahas soal CGI-nya, yang dimana CGI di film ini menggambarkan bagaimana alam kubur seperti apa. Itu sangat bagus banget dan tidak lebay. Sehingga alam kubur yang digambarkan di film ini itu adalah mirip seperti terowongan yang gelap dan penuh dengan makhluk-makhluk gaib yang dimana mereka menyiksa semua orang-orang yang udah mati di sana. Nah, ini adalah hal yang sangat kreatif sekali yang digambarkan oleh Joko Anwar. Daripada dia menggambarkan bagaimana sisa kubur itu seperti kayak alam neraka yang dipenuhi dengan efek CGI api yang membara di satu frame ya. Itu menurut gua agak mainstream, dan juga itu udah pernah kita lihat di film Siksa Neraka garapan Anggi Umbara. Dan untuk Joko Anwar ya, karena dia mau membedakan antara Siksa Kubur dan juga Siksa Neraka, makanya dia membutuhkan vibe-nya seperti ini agar supaya vibe-nya itu mengarah kepada siksa kuburnya seperti itu. Setelah itu gua katakan untuk sisi gore-nya yang ditampilkan itu cukup jelas ya, dan tidak ada bagian yang di-cut. Oke, gua seneng banget ya akhirnya XX1 ini mereka menghadirkan scene-scene yang gore dan brutal itu tidak di-cut. Karena mohon maaf, zaman dulu kalau ngomongin soal film gore di Indonesia, baik itu film luar atau film lokal, itu selalu ada bagian-bagian yang di-cut dalam setiap brutalnya. Lah itu kan udah rated ya, alias untuk dewasa, kan D17+, 17 tahun ke atas. Makanya gue katakan mereka tuh sangat konsisten dengan ratingnya. Dan memang sih gue katakan untuk brutalnya, gore-nya memang gak ngotak banget. Seperti ada kepala putus lah, kukung luwek lah, bahkan sampai ada tangan berdarah yang urat-uratnya itu keluar semua. Bahkan yang paling epic ya, ini gua spill aja ya, bahkan sampai ada kulit kepala lepas. Itu bangke banget sih, itu gua jantungan bangke anjir lah. Itu adalah adegan yang brutal dan gak diduga-duga sekali sih. Gua pikir cuman kepala putus mungkin, atau mungkin ya matanya copot mungkin. Itu kan adalah hal yang mainstream ya. Tapi kulit kepala lupas tuh bangke sih. Itu bangke sih. Itu gua nggak kepikiran sampai ke situ. Dan itu berhasil dikemas oleh Joko Anwar tuh pelan-pelan. Pelan-pelan juga bagaimana mereka tuh mati. Pelan-pelan juga bagaimana mereka bisa menghadapi sisaan seperti itu. Itu adalah hal yang sangat bangke banget sih. Makanya gua ketika nonton film ini memang film ini jualannya adalah dari segi alam kuburnya, siksa kuburnya, seperti judulnya siksa kubur, yang dimana mereka itu fokus kepada bagaimana adegan penyisaannya, bagaimana mereka itu menghadapi sisaan di kuburan yang sangat mengerikan, dan juga ini pernah kejadian di dunia nyata. Dan kalau kalian masih ingat ya, di zaman dulu di tahun 2015-an awal ada sebuah rekaman Siksa Neraka yang dimana itu sempat viral dan itu sempat diputar di berbagai macam media televisi, bahkan sampai itu diputar di masjid depan rumah gua dulu ya. Makanya gua sampai ketika lihat ini, gua langsung flashback kepada adegan yang dimana ini pernah terekam di dunia nyata, bahkan itu sampai viral di mana-mana saat itu ya. Makanya
ini membuat kita yang udah melewati masa-masa itu ya, itu bangke sih. Oke lah, bagus lah. Gua harus akui ini film kalau bawa horor gore bagus sih. Cuman kalau kita ngomongin soal gore-nya ya, ini brutalnya mereka tuh nggak setensif kayak film Ratu Ilmu Hitam. Karena juga aja kalau ngomongin soal gore yang sangat brutal di Indonesia, sampai sekarang gua harus ngomong Ratu Ilmu Hitam gak ada bisa ngalahin sampai sekarang ya. Siksa kubur hanya di bioskop. Nah, itu adalah sisi positif yang gue suka di film Siksa Kubur ini. Nah, sekarang kita masuk kepada sisi negatifnya, yang dimana gue katakan ya, dari fase awal sampai tengah itu berjalan sesuai dengan plot cerita dan juga rencana Joko Anwar untuk menghadapi klimaksnya. Tiba-tiba ya di fase akhir itu kayak dibuat kartunis dan template sekali, dimana untuk MC-nya itu selamat dan mereka menghadapi ancaman yang menggantung di akhir film. Ini mah superhero banget Pak ya. Oke, gua ngerti maksudnya si Joko Anwar tuh membuat ini adegannya agar supaya kita sebagai penonton itu percaya bahwa sisa kubur tuh ada, alam kubur tuh ada, sehingga kita sebagai manusia yang gak percaya itu bisa percaya dan bertobat. Tapi di akhir-akhir film ini pakai muncul setan yang dimana mereka tuh muncul di dunia nyata lah, bahkan sampai meneror MC-nya sampai segitunya lah. Kayak apa ya, kan mereka masih hidup nih, belum mati. Ya gak usah tampilin setan-setan yang gak perlu gitu, ngapain gitu loh. Jadi saya banget sih building up ceritanya itu udah naik dan konsisten. Tapi begitu di fase akhirnya itu amburatul semua, yang buat film ini udah keluar jalur tema dari namanya Siksa Kubur menjadi film horor dengan tema setan-setanan. Ade, saya banget ya untuk skripnya itu bagus banget dari awal tengah ini udah mulai bagus nih, udah mulai naik. Ternyata di akhir astaga. Apa sih, kesel banget gue. Sehingga gue pas keluar dari bioskop, intinya yang gue mau katakan itu adalah, ini film apa sih? Kesel banget gue sumpah. Kan fokusnya ke alam kuburnya ya, yang dimana kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang udah meninggal tuh ketika mereka disiksa, ketika mereka menghadapi ancaman di bawah kubur seperti apa. Dan itulah yang berusaha diraih oleh si Sita ini sebagai MC-nya. Tapi ternyata kok ada ancaman di luar sana yang dimana mereka tuh ada hantu-hantu bergentayangan. Ngapain gitu loh, apa urusannya coba? Maka dari itu gue harus katakan ini formulanya kok dicampur-campur oleh horor-horor yang template banget gitu loh ya. Jadi kesannya kayak apa? Kesannya kartunis banget gitu loh. Tapi kalau gua ambil kepada gore dan juga brutalnya, memang ini film juara kalau ngomongin soal brutal, gore yang memang bisa dinikmati oleh kalangan dewasa. Tapi kalau soal cerita, enggak ada ya, jujur ya, gua harus ngomong, gua pas keluar bioskop itu gua bete banget. Karena itu halnya di awal tengah itu udah bagus, tapi mau sampai ke klimaks ya, mau menunjukkan konklusinya, itu apaan sih, kayak apa ya, kayak soal mau plot twist tapi gagal gitu loh. Ya elah, kesel banget gua. Karena gitu loh, biasanya ya kalau dalam film-film yang digarap oleh Joko Anwar kayak Gundala, terus Pengabdi Setan, dimana mereka tuh ketika film dari awal tengah akhir itu pasti konklusinya jelas arahnya mau kemana. Tapi kalau di film Siksa Kubur ini soal mau dibuat franchise seolah-olah ini adalah kejadian nyata, tapi sorry itu saya gue ngomong ini kartunis banget Pak. Gue bukannya nggak percaya ya, tapi gue ngakak liatnya, astaga. Jadi kesannya ada akan percaya, mana percaya, kesel banget gue. Anjir, makanya gue katakan itu sangat sayang banget konklusinya dibuat kartunis banget, anjir lah. Tapi overall ya, untuk film ini memang like buat ditonton oleh kalian yang mau bareng-bareng sama teman-teman kalian lah, bareng sama pacar, bareng sama gebetan ya, terserah deh ya. Yang penting film ini layak banget buat ditonton buat kalian yang mau lihat gore-nya, mau lihat brutalnya, mau lihat bagaimana sisi orang yang gak percaya agama ini bisa langsung percaya bahwa memang agama itu mengajarkan kalau ada sisa kubur di dalamnya, seperti itu ya. Ya agak banyak nih film sebagai film refreshing di liburan ya dalam segi horor yang dilepas oleh sang Joko Anwar ini. Oke, jadi saran gua kalian fokus kepada sisi gore-nya aja ya. Tapi kalau soal cerita, gak usah deh ya. Kalian pasti bakal kecewa kalau soal ceritanya. Tapi kalau soal gore brutalnya, film ini memang jualan di sisi itunya. Oke. Skor untuk film Siksa Kubur karya Joko Anwar gua kasih nilai 6,5 dari 10. Oke, recommended. Jadi buat kalian yang belum nonton film Siksa Kubur ini, silahkan kalian tonton di bioskop kesayangan kalian buat menikmati liburan lebaran di tahun 2024 ini ya, seperti itu. Oke.
Oke, itu aja mengenai review mengenai film Siksa Kubur karya Joko Anwar. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya pendapat lain atau modifikasi sendiri mengenai film Siksa Kubur karya Joko Anwar ini, kalian bisa tulis saja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa ya untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Busur Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.